Judaism itu the only religion yang merasa bahwa orang nggak perlu jadi Jewish untuk masuk surga. Kita nggak bisa monopoli Tuhan atau monopoli surga gitu. Selain 6 agama yang ada di Nusantara, yaitu ada agama lain seperti Yahudi disebut. What? Ada kata Yahudi di situ. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, kembali lagi sama gue Daniel Mananta dan tetangga kita kali ini adalah Rebai Yaakov Baruch. Nah, sebelum kita kembali ngobrol-ngobrol sama Rebai, gue pengen ngucapin terima kasih banyak dulu buat semua tetangga gue, khususnya yang sudah klik subscribe ataupun yang sudah menonton channel Daniel Tetangga Kamu secara setia. Thank you so much guys for your support. Dan kalau misalnya kalian ngerasa obrolan gue sama Rebai Yaakov di sini ini menarik dan mungkin memberikan perspektif baru, coba dong kasih tahu ke kita apa quote yang kena banget di hati kalian. Tag kita di sosial media kita di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu. Siapa tahu bisa kita repost dan banyak orang juga yang ngerasain atau mendapatkan perspektif yang sama dengan kalian. So kita ngobrol lagi sama Reba ya. Gue juga penasaran sih karena di Indonesia sendiri itu kan agama Judaisme itu tidak diakuin. Well, ini ya yang apa make people confusing. Kalau bicara Yahudi di Indonesia, orang masih bingung membedakan ini agama atau etnis, ras, ya, atau ya, ras. Ya. Tapi kalau buat kami sendiri dari kalangan internal melihat bahwa Yahudi ini ya adalah ras dan agama itu sendiri gitu. Karena hukum Yahudi mengatakan yang pertama, orang itu disebut Yahudi kalau dia lahir dari ibu Yahudi. Oke. Ya. Oke. Dan yang konversi ke Judaism. Jadi kalau orang lahir dari garis ibu Yahudi atau yang melakukan konversi ke agama Yahudi, ya dia seorang Yahudi. That's according to halakha ya, Jewish law. Gitu. Okay. Jadi memang dia bisa berupa ras, ya kan, karena bicara tentang keturunan dan tentunya juga agama pastinya. Tapi memang untuk agama sebenarnya lebih sering digunakan istilah Judaism. Gitu. Ya. Dan Judaisme itu sebenarnya lebih ke agamanya. Dan actually ada temen gue orang Korea, dia memeluk agama Judaisme gitu. Exactly. Dan tapi dia bilang now I'm Jewish gitu. Emang confusing banget, banget. Because ini ya banyak di luar sana orang tuh masih menganggap agama Yahudi hanya boleh dipeluk ya. Judaism only belong to the Jewish people. Jadi kalau orang nggak ada darah Yahudi itu nggak boleh menjadi Yahudi. That's wrong. Our Jewish law is not said like that. Jadi memang orang bisa saja menjadi Yahudi lewat konversi, tapi ada tapinya. The process of giur atau convert. Yeah. Because Judaism itu kan bukan agama misioneri atau dakwah ya. Jadi kita nggak kesana kemari gitu mencari pengikut. Why? You know why? Because Judaism itu the only religion yang merasa bahwa orang nggak perlu jadi Jewish untuk masuk surga. Oh. Other than Jews. Okay. If you keep your religious life in your religion, you also can enter heaven without converting to Judaism. That's why we need to convert people. We believe if ini ya kalau orang lahir sebagai Yahudi artinya dia punya misi di dunia itu sebagai Yahudi. Kalau dia lahir sebagai non Yahudi berarti dia punya visi dan misi dari Tuhan sebagai seorang non-Jew. Dia masyarakat atau orang tinggal perlu cari tahu apa visi misinya itu gitu. Dia lahir ke dunia ini untuk apa? Karena setiap orang di luar Yahudi yang lahir ke dunia itu langsung otomatis mendapat sebutan Benoah atau anak Nuh. Okay. Anak-anak Nuh gitu. Anak-anak Nabi Noah gitu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang punya beberapa aturan yang kompatibel dengan beberapa agama yang ada gitu kan. Kayak jangan membunuh, harus ada peradilan. Right. Something like that. Oh, bukan anak-anak Nabi Musa, anak-anak Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh sendiri juga sebenarnya mempunyai beberapa aturan-aturan juga. Iya, jadi ada 7 hukum Nuh itu yang diterapkan ke bangsa non-Yahudi. Seperti jangan membunuh, jangan menyembah berhala, right,
jangan harus punya peradilan, sistem peradilan, dan ada juga dalam aturan itu yang dikenal juga untuk harus kalau makan daging itu harus dimasak di zaman Nabi Nuh. So in the book of Genesis atau Bereshit, manusia itu di Taman Eden hanya boleh makan biji-bijian kan. Sayuran justru. Iya, kayak biji-bijian, sayur-sayuran gitu. Right. And then in the time of Noah, manusia bisa boleh makan daging, itu pun harus dimasak. Oke. Nanti di zaman Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa, khususnya ke bangsa Israel, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh petunjuknya. Baru di situ. Iya. Dan kita nggak boleh maksa orang non-Yahudi untuk ikut hukum kita, karena ada satu ayat yang berkata, jangan kamu memakan bangkai. Bangkai di sini bukan daging busuk ya. Bangkai di situ hewan yang salah potong. Jadi kita punya aturan syekhita atau menyembelih hewan, itu harus sekali potong langsung mati. Kalau kita potong sekali dia belum mati, kita potong 2-3 kali dia jadi bangkai namanya. Dan itu boleh dijual ke bangsa lain. Bukan ke bangsa Israel. Bukan ke bangsa Israel. Artinya apa? Aturan Torah itu buat kita, dan seperti perintah dalam Torah, ledor fador diajarkan turun-temurun ke anak cucu kita. Kita nggak ke anak tetangga misalnya atau anak orang lain, karena memang kita percaya ya mereka punya perjanjiannya sendiri. Kita nggak bisa monopoli Tuhan atau monopoli surga gitu. Gitu. Makanya kita nggak mengkonversi orang. Gitu. Waktu lu mulai mengikuti agama Judaisme sendiri, how was that for you? How was the experience? It's very difficult. Pastinya. Padahal Yahudi di Indonesia itu ada yang memeluk agama Kristen, ada yang memeluk agama Katolik, dan agama Islam juga bahkan. Yang saya dengar gitu dari beberapa teman. First of all, kita tuh harus taruh agama di KTP, harus pilih dari 6 agama. Jadi you can imagine ada yang taruh Islam, ada yang taruh Kristen, Buddhist, Hindus. I live in Manado, so I put Christian. Right. But most Jews in Surabaya, they put Islam. Right. And then the Uncle David is a Hindu, I remember. So it's very funny ya. Tapi after many years we try, now we have, I can say, the government can help that kita bisa pakai penghayat. Wow. Kita pakai penghayat artinya kita tidak lagi mengganggu 6 agama ini. Dan itu udah cukup. Dan penghayat itu katanya sih sebenarnya bukan penghayat. Itu hanya istilah secara umum, tapi yang ditaruh di KTP sekarang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. It's like believe in one God. Right. It's very Jewish. It's very Jewish gitu. Very Jewish. So buat I also didn't want to put Judaism atau Yahudi in the ID card. It's not good idea kan. Ada sweeping atau dilihat wah Yahudi. Langsung disuruh pindah kemana gitu. Dosanya 2 kali. And then kalau misalnya di Manado sendiri, apakah orang-orangnya udah cukup terbuka gitu? Kayak apalagi ada sinagoga dan lain-lain gitu. Orang Manado itu very support Israel and very support Jews, so our synagogue itu sangat very safety. Okay. Even for the Muslims community ya, kita kerjasama. Jadi kalau kayak udah berapa kali buka puasa kita undang mereka. Ke sinagoga? Ke sinagoga. Kita iftar di sinagog tuh udah bukan baru sekali. Dan teman-teman sholat di dalam. Wow. Ya, karena kita benar-benar praktekin toleran, nggak ada masalah di antara Kristen, Yahudi dan Muslim di Manado. Teman-teman bisa sholat di dalam, bisa bikin kajian sebelum buka di dalam sinagog, yang Yahudi doa di belakang, yang teman-teman Muslim di depan. Karena kan kita bangunan sinagognya sama, kiblatnya ke barat kan kalau di Indonesia. Kalau kita ke Yerusalem, teman-teman Muslim ke Mekah, jadi satu arah sama-sama ke barat. Dan secara hukum Muslim ya itu sinagog nggak ada patung, nggak ada gambar dan lain-lain, jadi tidak masalah gitu. Untuk ininya, kan itu harus ada kajian dulu kan. Sebelum kita ngundang juga kita udah, dan ini juga dilakukan oleh sinagoga-sinagoga lain di seluruh dunia. Enggak seluruh ya, mostly now diadakan iftar di sinagog. Oh wow. Gitu. Ya, untuk merangkul juga ya. Iya, untuk merangkul dan
pertama kali tuh teman-teman muslim lihat, oh ini namanya Torah gitu. Mereka lihat Torah scroll. Oh perempuan duduk di sini, oh sama ya gitu. So they know there is another Karena religion dipisah. yang very similar. Ya. Kayak kita kiblat, ternyata ada ya agama yang kiblat juga. Jadi ini edukasi juga. Ya. Gitu. Oh, wow. Dan untuk mahasiswa teologi Kristen, ya kalau mereka mau lihat gimana di zaman Yesus dulu ke sinagoga, ya silakan. Ya. Mereka datang di hari Sabtu, saya bukakan pintu. Ada Muslim, Kristen datang ikut ibadah juga. Ibadah Syabat. Mereka mau lihat seperti apa kan. Jadi we open the door for anybody. Lucunya ya, Sabtu itu sebenarnya kata Sabtu sendiri sebenarnya dari bahasa Arab yaitu Sabat. Dan Sabatu. Dan Sabat itu adalah ya Sabat gitu ya, dari kata Hebrew word tersebut gitu. Which is really interesting. Saya juga baru tahunya actually baru 2 bulan yang lalu gitu. Kalau misalnya di gua sendiri, mungkin basis gua adalah di Alkitab, di kitab Kejadian. Tuhan ngomong sama Abraham, siapapun yang memberkati engkau dan your descendants gitu ya, akan aku berkati juga. Siapapun yang mengutuk engkau akan kukutuk juga gitu. So sometimes I feel like banyak banget orang-orang Kristen juga itu yang malah sebisa mungkin itu memberikan berkat terus kepada orang-orang Yahudi gitu, Jewish people, right? But justru di Indonesia ini ternyata tidak diakuin that Judaism gitu. Dan makanya gue very very excited, penasaran banget. To be honest, gue baru dengar ada yang namanya Yahudi dan Judaism itu waktu gue umur 30, which is telat banget. Karena waktu kecil tuh gue bener-bener kayak gak tahu sama sekali ada gitu kan. Sampai temen gue bilang, bro itu orang Yahudi. Gue liat, kagak, itu orang bule biasa aja. Tapi then I only learn more about Jewish baru akhir-akhir ini juga gitu. So personal point of view-nya dari Rebai sendiri ketika Israel ditolak untuk masuk datang pas World Cup kemarin ini, baru beberapa bulan lalu. Did you say anything di social media atau apapun? Ya ada beberapa wartawan yang coba menghubungi, tapi ya saat itu karena memang situasinya ya sangat kontroversi juga, saya merasa lebih baik mungkin tidak memberi komentar waktu itu. Karena pasti ngomong A salah, ngomong B salah. Ngomong C lebih salah gitu kan. Right. Dan juga ini sebenarnya pemerintah juga kan secara resmi lewat Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan gitu. Yep. Jadi ya buat kami sebagai warga negara yang baik tentu mengikuti saja keputusan pemerintah. Kemudian akhirnya itu dibatalkan, dipindahkan, tentu sebagai penggemar sepak bola tentu agak kecewa ya. Gitu. Itu sih kalau dari pendapat pribadi saya. Gitu. Kenapa Indonesia bisa ikut-ikutan antisemitik by the way? Well, antisemitik ini sebenarnya kan istilah yang adanya di Eropa ya, untuk menunjuk ke anti orang Yahudi gitu. Cuma di Indonesia masalahnya masyarakat belum bisa membedakan mana Yahudi mana Israel. Maksudnya apa tuh? Jadi sikap mereka terhadap anti-Israel itu dibarengi dengan anti-Yahudi. Padahal ada orang-orang Yahudi yang sudah ada di Nusantara, lahir besar di Indonesia jauh sebelum ada State of Israel gitu. Right. Sehingga seperti umat beragama lain ya, orang-orang Yahudi ini juga sebenarnya berhak dalam Undang-Undang Dasar ya kan, tentang pasal 29 untuk hidup menjalani agamanya. Tapi karena masalah politik, masalah Israel Palestina, akhirnya kena getahnya orang-orang Yahudi ini ya mendapat perlakuan yang atau label yang kurang enak lah dari masyarakat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dibilang agama Yahudi itu diakui sebenarnya. Dasarnya itu banyak masyarakat yang tidak tahu dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Di situ di bagian penjelasan pasal 1, selain 6 agama yang ada di Nusantara, yaitu ada agama lain seperti Yahudi disebut. What? Ada kata Yahudi di situ. Ditulis di situ? Ditulis jelas Yahudi, dan itu yang membuat Kementerian Agama mengatakan bahwa agama Yahudi diakui dan dilindungi.
Yang membedakan dengan agama lain karena jumlah penganut. Ya. 6 agama yang lain itu dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Right. Makanya mereka mendapat fasilitas kan. Misalnya hari libur. Nah kalau kami Yahudi, Sabtu udah hari libur di Indonesia. Apalagi yang kami mau tuntut kan. Dan karena banyaknya penganut agama lain dari 6 agama itu ya mereka bisa dapat pemuka agamanya dibantu gitu oleh pemerintah. Jadi itu aja yang membedakan Yahudi dengan 6 agama. Karena buku-buku kadang di toko buku tuh orang Yahudi kuburin mayat berdiri. Rencana Israel Yahudi terhadap Indonesia. Hati-hati nanti masih sedikit aman-aman, kalau udah banyak bisa caplok Indonesia. Ini kan pemikiran-pemikiran yang harus dilawan juga dengan edukasi.